Hari ini 18 Februari 2022 saya kembali pembahasannya dengan XAUSD. Teman-teman bisa perhatikan untuk pembahasan XAUSD saat ini pergerakannya masih dalam inner liquidity-nya. Ini kalian bisa perhatikan. Kalian ini Senin kemarin, ini Selasa ya. Ini Senin dan Selasa. Kalau misalnya kalian perhatikan baik-baik, pergerakannya masih dalam inner liquidity di sebelah kiri. Previous daily high dan previous daily low-nya still the same. Ya, this is previous daily high dan previous daily low. Untuk hari ini, bias dia untuk melanjutkan bullishnya terbuka lebar, teman-teman. Ya, bias dia untuk terus melanjutkan bullishnya terbuka lebar. Kenapa? Karena satu, kalian lihat secara candlestick. Jadi kita kalau misalnya ngomong candle to candle, candle sebelah kirinya berhasil di sweep habis untuk dia going up. So big potential dia bisa makan lebih atas lagi. So bullish momentum, tendensi dari bias tetap ada. Dan hari ini pun kemungkinan besar dia melanjutkan penguatan dan penguatannya terbuka lebar. Kita sekarang ngomongin di Oanda kita ngomong di H4 kita ngomonginnya naked chart. If we check by the naked chart, ada yang menarik nggak teman-teman? Tentu ada yang menarik. Kalian bisa ngeliat nggak pergerakan candlestick-nya? Inilah kenapa kemarin tidak terlalu banyak trading yang kita jalankan, termasuk di malam hari nggak banyak. Karena kalian lihat sendiri pergerakannya. Ini jam 1 pagi, Sabtu, nih pembukaan Seninnya ya. Ini Senin buka jam 5. Lalu teman-teman perhatikan tap. Apa perbedaannya semua candlestick ini dengan candlestick satu di sini? Perbedaannya adalah semua candlestick di sini tidak sekuat yang ini. Sideways, gerak atas dan bawah, volatile di sini contohnya. Ini geraknya atas, lalu dia drop signifikan, volatile. Ini juga sama. Ini bahkan nggak gerak sama sekali. Teman-teman bisa perhatikan opennya 2898, highestnya 2899, naik 10 pips, lowestnya 2896, turun 10 pips, 2896.9 soalnya. Jadi selama 4 jam dia di situ-situ aja. Akhirnya apa? Teman-teman perhatikan di sini. Open 2895, harga sekarang di 2910. Artinya ada dorongan yang bagus, tentu ada dorongan yang bagus. Semakin menguat dan membedakan antara candlestick sebelumnya. Itulah kenapa saya bilang hari ini akan ada good momentum for buyer-nya. Kalau memang dia terus menguat seperti candlestick begini. Ya. Now kita akan ngomongin di H1 tempat kita menjalankan trade yang kita jalankan. Yang pertama saya akan hapus beberapa level dulu. Ya, beberapa level ini saya hapus. Terutama ini teman-teman, 2908, 2906. Kenapa saya hapus? Karena bukan kenapa saya hapus. Kenapa saya akan patok di 2908, 2906? Karena ini price yang bagus. If we check by garis, ini kalian bisa ngeliat ya. Di sini dia base sebelumnya sideways, ini atasnya, ini bawahnya. Dimana sideways ini berhasil di break. Kalian lihat up, drop. Baru dia bullish, berhasil nge-break base ini. Ya. Dia berhasil nge-break base ini. Artinya apa? Artinya this level will be my buying position level. Akan menjadi area saya nge-buy nantinya. Ini kalau salah kita ngambil paling atasnya tentu ada di 2909, 2903, di bawahnya adalah di 2895. Nanti tinggal saya pilih aja untuk memudahkan saya entry. Tapi ini menjadi salah satu base yang kalau nanti dia retouch kembali, dia ngulang lagi, dia nge-retracement dan dia nge-retest di area tersebut, ini menjadi level saya akan masuk untuk entry buy position. Untuk sekarang, memudahkan saya agar tidak terlalu pusing, maka buy position pertama saya adalah ketika dia berhasil break this level. Ini di 29, ini usah teman-teman perhatikan, ini kan 2906 sebenarnya kan, which is area sell kita kemarin. Ini akan menjadi area buy saya di hari ini. Apakah buy-nya buy high risk? Bukan, ini buy-nya malah masuk di buy scalping. It means lebih berpatokannya lebih high risk kembali, high risk lagi. Ya, lebih high risk. Jadi 2905, 2903 will be my buy scalping position. Ini menjadi buy scalping. Kalau misalnya saya turunkan ini ke time frame yang lebih rendah, supposedly teman-teman ngelihat di sini. Up, nahan, drop, selalu shadow. Di sini lagi selalu shadow. Ini baru satu candlestick momentum jam 10. Ini ketika dia open jam 10, satu candlestick momentum, open 2903, high saya 2909. Artinya apa? Dia bergerak naik 60 pips dalam waktu 15 menit. So if dia retouch kembali, ini menjadi level yang menurut saya bagus untuk dimanfaatkan buy scalping. Ini saya ganti warnanya deh biar kalian nggak, jangan garisnya itu tetap merah. Kita gantinya dia adalah warna latarnya jadi merah, biar teman-teman tahu kalau merah itu artinya berani. Bukan, ini merah artinya kita masuknya buy scalping. Jadi ini akan menjadi level buy scalping yang teman-teman bisa perhatikan. This is my buy scalping level. Dimana buy high risk-nya di bawah ini teman-teman. This one di area 2895. Ini kan 2895 sebenarnya kan, atau 2896 karena 2895.9. Jadi saya buletin menjadi 2896. So buy high risk-nya 2896, 2898. Begini. Ini akan menjadi buy high risk-nya saya.
Dimana 2898-nya jangan sampai di breakout di H1. Seperti biasa, ini nggak ada perubahan sama sekali. Seperti biasa, selama dia tidak di breakout di H1, will be a good places yang kita bisa manfaatkan entry buying position. Jadi dua buy terdekat ada di 905-903 sebatas sebagai scalping, trade on lower time frame only. Incar 5-10 pips, that's actually enough. Ya nggak perlu kalian berharap lebih. Kalau misalnya dia kasih tiba-tiba 30 pips atau misalnya 40 pips, itu sebagai bonusan. Untuk teman-teman perhatikan di below-nya 2898, 2896, this level will be buy high risk selama 98 yang nggak di breakout. Dimana lagi area buy high risk-nya 2882, 2880. Jadi ini adalah 3 level yang teman-teman bisa manfaatkan, yang kalian bisa perhatikan ketika nanti kalian harus melaksanakan entry position di dalam zona-zona yang sudah ditentukan. Kemarin 2882, 2880 ini satu-satunya entry buy high risk-nya saya, cuman dia nggak makan ke sana, berarti memang belum confirm. Untuk buy medium risk 2862, 2860. So, sekarang kita punya 4 level, 4 zona untuk entry buy. 905, 903 ini buy scalping. Berharap 905 dan 903 ini nggak di breakout di lower time frame, sorry. Jadi M5, M1, M15. Lalu 898, 896 selama 898 tidak di breakout di A1. 882, 880 selama 882 tidak di breakout di A1. Dan medium risknya saya akan ada di 2862 dan 2860. Sekarang sell high risknya di mana? Apakah ada perubahan? Tidak ada perubahan sama sekali. Semua sell high risknya saya sama seperti kemarin. 18, 16, 28, 26. Ini adalah dua zona sell high risknya saya. Kemarin zona sell high risk saya adalah 2906 juga termasuk. Cuma untuk sekarang dua level ini. 2918, 2916, 2928, 2926. Sama seperti penggunaan high risk umumnya. Selama 2916 nggak di breakout dia 1 dan selama 2926 nggak di breakout dia 1. Will be a good places yang bisa kita manfaatkan untuk entry sell position. Reasonnya kenapa di sana? Jawabannya sederhana. Kalau misalnya kita ngomongin Fibonacci retracement from this highest level sampai the lowest one, teman-teman bisa perhatikan saat ini dia berusaha ini lagi ngeretes 0.5 ya. Dan nanti kalian lihat di sini 0.618 di mana itu termasuk golden ratio-nya ada di 2916 dan 0.79-nya ada di 2925.8, which is kalau misalnya kalian perhatikan sama aja the level. Ya, the level bukan 2925, 2926, sorry. 2926 nih, 2926. Jadi this is the level yang menjadi patokan saya kenapa saya akan makan sell di 1816 ini selama 16 yang nggak di breakout, which is karena 0618-nya, dan 2926, 2928 selama 2926 nggak di breakout karena si 79 dari Fibonacci retracement-nya. Itu harapan kita. Jadi it will be my view untuk XAUUSD, teman-teman bisa perhatikan. Dan tentu by continuation if dia break 2942. Jadi 2943 dia going up strong, itu by continuation. Untuk sekarang kalian bisa perhatikan di sini dropping really significant. Dia bullish momentum di Senin pagi, dia bikin base di Senin siang, ya. Lalu saat ini berhasil break. It means this level seandainya dia mampu bertahan di atas ini maka will be go for 2916, 2918. It means a good places yang teman-teman bisa manfaatkan ke depannya. Nanti tinggal lihat lagi pada momen London session, supposedly akan ada perubahan yang signifikan di market. If not, tentu nanti masuknya di US session. Karena kemarin lagi libur, tentu hari ini momentum termasuk dari volatilitas dan likuiditas jauh lebih besar dibandingkan hari Senin kemarin. So, teman-teman bisa fokus. Tadi sudah saya sampaikan, teman-teman di Grokau nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Teman-teman yang dari publik nanti bisa tonton kembali videonya karena saya akan pasti upload di dalam YouTube. Kalau kita ngeliat dari RSI sama MACD, teman-teman perhatikan ya. Rebound di sini. Sebelumnya tidak ada momentum, RSI-nya tiba-tiba nukik sekali, which is good things. Naik di atas dari 50, sekarang harganya sekarang levelnya ada di 59.67. Artinya apa? Artinya ada big momentum di mana dia bisa melanjutkan penguatannya kembali. Termasuk di MACD. Di sini kalian bisa lihat juga adanya penguatan dari para buyernya. So, ini adalah patokan kita, beberapa level yang bisa kita manfaatkan untuk entry di hari ini.